Kalau dilihat dari kualitas Tom Hai, terus Rafael Strike, Mm-mm. itu Justin Hubner mungkin main di liga-liga seperti Liga Thailand gitu, itu Mm-mm. masih oke sih. Cuma kalau Liga 1 kan banyak yang komentar juga gitu, gitu Mm-mm. gitu kan. Maksudnya secara kualitas mungkin takutnya menurun gitu. Iya, iya. Karena kan apalagi Tom Hai sendiri kan jadi jantung pertahanan banget nih di Mm-mm. timnas gitu kan. Kalau misalkan dia ke Liga 1 kan yang ditakutin memang secara kualitas menurun gitu kan. Iya. Kalaupun menurun ya jadi suatu kerugian juga sih buat timnas gitu. Iya, kalau Tom Hai ke Liga 1 ya, Gang. Artinya Ya, pemilihan klubnya ya akan kemarin kan berpengaruh kita kemana-mana ya? ketemu Pak Prapanca juga ya, Heeh. Presiden Persija. Memang rumor soal Tom Hai itu kan udah lama. Santer banget. Iya udah santer dan Prapanca mengakunya memang pemilihan pemain itu datang dari pelatih baru ya, Mauricio Souza. Dan memang kata ada 2 pemain lokal yang udah dikasih bukan penawaran ya, tapi kayak draft chip term kontrak gitulah. Jadi pendekatan udah dilakukan awal, walaupun Pak Prapanca juga mengakui bahwa ada banyak pemain naturalisasi pingin ke Persija. Informasi terpisah lain yang gue dapet sih emang bagi Tom itu kalau perpindahan ke Persija it's not about the money ya, money bukan isu bagi dia sejauh ini. Tapi Tom lagi berpikir apakah sekarang waktu yang tepat di fase karirnya untuk bermain bagi Persija. Karena memang walaupun timnya degradasi ya Almer, tapi kalau lu lihat Almer main itu berputar di Tom. Iya. Kalau Tom punya teman-teman yang lebih bagus di Almer itu tim selamat, yakin gua. Karena dia berapa kali nyediain pre-assist, berapa kali free kicknya dia disambut rekan-rekannya, tapi nggak golin gitu. Jadi he can cut it sih sebenarnya di tim mid range-nya Eredivisie ya. Atau maybe pindah ke Belgia atau liga-liga seperti itulah. Mungkin nggak liga grade 1 kayak 5 liga besar Eropa, tapi liga itu masih bisa. Cuman ya kalau secara Tom terakhir info yang gue dapat seperti itu. Nah, kita akan lihat ke depannya. Kalau Rafa Struijk emang kita tahu dia sangat struggling ya, bahkan di Brisbane pun ya kita tahu alasan dia kenapa pindah ke Brisbane ya, setelah nggak dapat tempat di klub sebelumnya. Tapi 7 laga terakhir dia sebelum membela timnas pun dia nggak masuk ke line up-nya Brisbane, walaupun awal-awal main dia kayaknya mencetak gol di penampilan ketiganya ya bersama Brisbane, golnya well taken juga. Tapi kita lihat dia di Piala AFF pun struggling ya, ketika lawan Laos, lawan siapa lagi kita di grup Filipina itu dia juga struggling. We expect more, kita expect ketika itu Rafa akan jadi cheat code ya, main di Piala AFF. Ternyata enggak juga, dan ketika itu saya tanya juga ke Coach Shin kenapa, apakah you feel let down gitu oleh penampilan Rafa di Piala AFF, dan dia ketika itu bilang alasannya Rafa capek setelah perjalanan jauh dari Australia. Nah, oke, kalau memang alasannya seperti itu, oke ya. Tapi kalau kita lihat, kita tentu expect more. Kita tahu apa yang Rafa bisa hadirkan ya di Piala Asia U23, kontribusinya luar biasa. Golnya lawan Korea Selatan ya, yang dapat bola dari Jenner ya. Itu respect, kita tahu dia bisa mencapai level itu, dan gua harap benar-benar Rafa bisa mencapai level seperti itu. Kalaupun dia bermain di Liga 1, why not gitu, karena at this stage of his career yang dia butuhkan memang game time gitu. Nggak apa-apa kalau main di bersama tim-tim di sini, apakah itu Bali, apakah itu Dewa, apakah itu Persija. Menurut gua itu akan beneficial juga bagi dia ketimbang memaksakan diri di liga balik ke Eropa misalnya tapi nggak dapat game time. Sama aja, karena kita butuh Rafa main. Karena sama kayak kita butuh Nathan main, kita butuh Justin main. Justin dia main di Under 21 Premier League ya, dia bahkan kaptenin Wolves, tapi bahkan itu pun nggak cukup bagus untuk nembus tim utama Wolves yang memang sulit. Dia pernah sekali masuk bench ke Premier League. Lawan Arsenal. Lawan Arsenal ya, kenapa sih harus disebut Arsenalnya? Iya, tapi ya kita lihat emang levelnya tinggi banget ya. Harapannya si Justin kalau bisa dapat pindah ke Jepang lagi, Cerezo emang dia susah, kesulitan juga ya, sama seperti Sandy juga sekarang kesulitan di Yokohama, struggling juga walaupun awalnya juga jadi starter.
Tapi yang bagi gue ya seperti yang dari awal gue tanyakan ke Coach Patrick di konferensi pers pertamanya, game time itu penting untuk para pemain kita. Performa juga. Performa terbukti juga ya dalam beberapa pertandingan terakhir pemain yang main Ricky Kambuaya, Beckham, buktiin di laga lawan China mereka bisa kok compete di level segitu ya, walaupun kita jangan ngomongin laga lawan Jepang dulu lah. Jepang kan udah jauh banget levelnya iya, tapi kalau untuk lawan tim ranking 180 dunia we can still main lawan mereka. Menurut lu Strike apakah masih punya harapan? Maksudnya dengan ini kan usianya masih cukup muda tapi memang sangat decline-nya tuh kelihatan banget ya dibandingkan dengan awal-awal dengan Sintayong. Mungkin kalau jadi pindah ke Liga 1 bisa jadi kesempatan Strike juga gitu. Ketika dapat menit bermain dia membuktikan, bukan gak mungkin kan ke depan bisa balik lagi gitu ke liga-liga yang mungkin levelnya berada di atas Liga 1 gitu. Yang penting kan sampai saat ini kan menit bermain dan kepercayaan diri gitu kan. Mungkin ketika dapat menit bermain terus dapat performanya gitu bisa jadi kan kepercayaan diri dia kan kembali lagi gitu. Karena kita nggak mungkin harapin oleh Romani terus-terusan gitu, pasti kan harus perlu penggantinya. Tapi to be fair emang ketika di TC Bali gua ke sana terus lihat emang si Rafa tuh bulk up banget dari sebelumnya gitu. Emang secara fisik mungkin dia lebih besar dari ketimbang terakhir lihat dia di ronde Maret ya. Jadi lebih berat maksudnya dia? Enggak, lebih buff, lebih buff banget. Bagus dong? Iya seharusnya bagus, tapi kan dia nggak dapat kesempatan dalam dua laga ini, China dan Jepang, dan Coach Patrick lebih memilih menurunkan Ramadan Sananta ketika melawan si China. Dan menurut gue ini benar juga kredit kepada Coach Patrick sebagai mantan penyerang, he knows lah, dia tahu karakter apa yang dia perlukan dan pemain seperti apa yang bisa answer his call ketika dibutuhkan timnas. Dan ini kita perlu itu lagi, bagaimana kita perlu Rafa kembali ke permainan dia seperti di Under 23 Asian Cup waktu itu. Pertanyaan terakhir ini. Pertanyaan terakhir. Oke. Bang Wirji, Emmanuel Petit kan pernah ke Barcelona ya? Pernah pindah ke Barcelona karena cinta. Siapa? Emmanuel Petit. Gue tahu Emmanuel Petit. Gue tahu pernah dari Arsenal ke Barcelona, dia mengakui karena perempuan. Gue tahu arahnya ini. Apakah Hubner pindah ke Bali United, itu pertanyaan. Apakah Hubner ke Bali United? Bisa baca otak lo. Ada pertimbangan personal di situ. Pertimbangan personal. Kenapa pertanyaan gue jadi kayak anak TikTok ya kita ya? Karena ini di TikTok gue lihat tiap hari muncul mulu. Ya kalau emang bisa why not, karena gue tahu Bali itu infonya sebelum Shane Millie Buriram kan ada kabar dia ke sana kan. Ya dia kabarnya ngobrol sama beberapa tim di liga kita, tapi akhirnya milih ke Thailand, which is respect juga karena kita harus akui level liga Thailand sekarang masih di atas sedikit, walaupun bersaing lah kita. Cuman secara penyelenggaraan dan lain-lain ya kita tahu. Tapi kalau misalnya Hubner ke Bali ya kita harus realistis juga, mungkin levelnya Justin ya ketimbang dia maksain di Eropa tapi jadi cadangan abadi gitu. Gue sih mending mereka main bagus juga di kita, karena memang kabarnya beberapa klub Liga 1 kan juga ingin mendatangkan pemain naturalisasi kan, dan kebetulan ini ada pemain-pemain yang lepas kontrak, which means mereka nggak akan beli pemain, nggak perlu untuk keluar duit, nggak perlu beli sisa kontrak, mereka bisa main juga di liga kita, why not?